Pemirsa di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, saya sengaja memilih kalimat judul menggunakan tanda tanya karena ini belum final atau belum titik. Apakah Megawati nanti akan bertemu dengan SBY karena Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan? Kalaulah memang nanti akan bertemu, kapan momentumnya? Atau jangan-jangan hal ini sulit realisasi mengingat sejarah panjang antara kedua tokoh ini yang memang dikatakan tanda kutip sedikit berjarak. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mewakili PDIP, Bang Masinton Pasaribu sudah bersama saya di sini. Bang Masinton, apa kabar Bang? Baik, Mbak Caca. Pengamat politik kita, Pak Fahri Ali, bahkan Bapak sudah bertanya langsung kepada Ibu Mega. Apa sih masalah dengan Pak SBY? Sebelum saya ke Bang Masinton, karena pasti jawabannya akan begitu general ya, doakan. Pak, sebenarnya waktu Bapak 2009 bertanya kepada Ibu Mega, mengenai apa sih masalah dengan PSBY? Apa jawaban Ibu Mega pada saat itu? Mbak Mega nggak menjawab langsung. Oke. Cuma dia jawab, kok kamu, saya lupa redaksinya, kira-kira begini, kamu bisa lihat sendiri gitu. Tapi itu kan 2009 gitu. Nah kalau sekarang itu kan 2023 ketika situasi politis sudah sangat berubah. Pada waktu itu kan SBY masih presiden, Mbak Mega masih di luar dan boleh dikatakan oposisi kan, dan paling konsisten menjadi oposan ya pada waktu itu. Diajak masuk pun tidak mau gitu. Jadi secara psikologi sebenarnya situasinya berbeda dengan yang sekarang gitu. Nah yang kedua, Mbak Mega dengan Pak SBY ini itu kan sama-sama ya punya institusi di dalam proses pengindonesiaan kedua tokoh ini gitu. Mereka kalau kita sebut bisa sebagai apa namanya the national political lords gitu. Mereka adalah tuan-tuan politik pada tingkat nasional gitu. Nah, SBY itu mengalami proses pengindonesiaan yang insentif itu karena masuk di dalam dunia militer gitu. Lalu Mbak Mega di samping ayah beliau ya, Presiden Soekarno, itu memimpin sebuah partai nasionalis yang ya tidak membeda-bedakan suku plus agama gitu. Jadi proses pengindonesiaan keduanya itu cukup kuat. Jadi kalau event tahun 2009 yang Anda tanyakan, saya juga bingung kok Anda tahu itu, saya nanya gitu. Saya riset Bapak. Nah, jadi event ya tahun 2009 itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda ya. Ketika perasaan masih bermain. Nah sekarang realitas politik itu sudah sangat apa namanya berbeda ketika Mbak Mega tidak lagi ya berhadapan dengan SBY di dalam konteks ya kontestasi politik ya. Dan pada saat yang sama muncul seorang tokoh besar yang bernama Joko Widodo, baik sebagai presiden maupun sebagai person yang punya pengaruh politik yang kuat, tetapi gitu belum menunjukkan preferensi politiknya kemana. Nah di dalam situasi yang semacam ini, biasanya seorang political lord ya itu akan memandang realitas yang berbeda dari yang dia maksud selama ini gitu. Kira-kira begitu. Oke, Pak, pertanyaan sederhana dari masyarakat mengingat ini merupakan tokoh bangsa yang punya karakter cukup kuat. Betul. Luka lama atau masa lalu tadi masih membekas tidak sih? Atau mungkin sekarang mereka lebih realistis atau seperti apa? Iya, sebenarnya bisa lebih realistis ya dikatakan, tetapi itu kan tidak terlalu pas ya untuk kedua tokoh ini sebagai tuan dan puan ya politik. Yang menjaga ya dinamika politik pada tingkat nasional ketika kemudian ya kepentingan bangsa as whole itu kemudian memerlukan kehadiran mereka gitu. Nah di sini ya yang Anda lihat adalah misalnya Presiden SBY ya itu mengatakan tentang menulis ya tentang mimpi gitu. Itu kan pada dasarnya mengajak ya para tokoh politik yang mempengaruhi ya dinamika politik nasional itu untuk lebih ya melihat
dan menyadari di mana posisi mereka masing-masing gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat kemudian dengan perginya Anies ya dari koalisi yang semacam ini, mestinya SBY kemudian ingat lagi tentang mimpi itu. Baik. Gitu. Baik. Jadi sudah dikode oleh Pak SBY ya. Benar, bahkan benar. ada realitas, yakni adalah kepentingan bangsa. Pertanyaannya, siapa nih yang harus mulai dulu nih? Apakah dari Demokrat, dari Pak SBY, ataukah dari Bu Mega? Nanti dijawab Bang Masinton sesaat lagi. Bahkan saya juga nanti akan tersambung dengan Bang Herman Heron yang akan saya tanyakan lewat sambungan Zoom. Ini tampaknya sudah bersiap untuk menjawab pertanyaan saya. Sesaat lagi ya pemirsa ya, usai jeda berikut. Ya baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya sudah bersama dengan Bang Herman Heron yang sudah hadir di sini. Tapi mungkin Bang, saya mau tanya dulu ke Bang Masinton. Tadi kan sudah dikasih intro oleh Pak Fahri Ali yang tahu ternyata masa lalu dulu sih lama, 2004, 2009. Jadi bagaimana ini Bang, kalau dari internal PDIP mungkin nggak Mbak Mega ini atau Ibu Mega ketemu dengan SBY? Mungkin Ibu Mega dulu telepon Pak SBY gimana? Politik itu kan seni kemungkinan, Mbak Caca. Jadi tidak ada yang nggak mungkin dalam situasi hari ini, apalagi untuk kebaikan bersama lah. Nah artinya apa? Bahwa PDI Perjuangan itu tidak alergi. Itu dibuktikan ketika DPP PDI Perjuangan, Pak Sekjen, Pak Hasto, Pak Utut, kemudian ketemu dengan DPP Partai Demokrat, ya. Setelah itu kemudian Mbak Puan dan Mas AHY bulan Juni. Nah, kemudian bulan Agustus ya Mbak Puan juga datang ke ulang tahunnya Mas AHY. Nah, artinya bahwa bagi PDI Perjuangan ya, prinsip dari PDI Perjuangan tuh karakternya kan gotong royong, merangkul gitu loh ya. Nah, artinya bagi PDI Perjuangan ya kami juga menghormati sikap dan kedaulatan partai masing-masing partai politik. Nah, ketika mau bergabung, mau sama-sama jalan, ya ayo, kira-kira gitu loh. Nah, tetapi menuju ke sana kan pasti ada pembicaraan-pembicaraan. Nah, pembicaraan-pembicaraan itu kan artinya begini, kita juga harus bisa memahami Pak SBY maupun Bu Mega sebagai presiden ke-5 dan ke-6, beliau-beliau ini pasti jadwalnya juga padat. Betul. Gitu ya. Apalagi Bu Mega itu Dewan Pengarah di BRIN sama di Badan Pancasila itu. Nah, artinya apa? Kapan akan ketemu? Menurut saya sih ini kan sudah dimulai dengan pertemuan-pertemuan antara DPP partai, kemudian dengan antara Mbak Puan dan Mas AHY, ya. Nah, kalau kemudian apakah Bu Mega sama Pak SBY bisa ketemu? Ya sangat mungkin. Toh dalam berbagai acara, ya, beliau-beliau ketemu. Bahkan maaf ini ketika Bu Ani wafat, Bu Mega menyampaikan duka citanya, datang ke pemakaman. Jadi sesungguhnya ya secara ideologis tidak ada yang berbeda. Ya, ini sama-sama tokoh yang mungkin. Kalau untuk kerjasama politik ya perlu penjajakan-penjajakan. Ya itu kan sudah dimulai dengan baik DPP partai maupun Mbak Puan dan mohon maaf saya potong. Kalau tadi kata Bang Masinton karakter Ibu Mega itu merangkul, jadi mau tidak menyambangi Pak SBY atau maunya disambangi nih? Ya nggak langsung begitu. Ah gitu. Iya kan, ini mau nggak mendatangi atau siapa yang mau datangi duluan? Itu kan sangat teknis gitu ya. Maka tuh ke dalam komunikasi awal, baik antar DPP partai politik, antara DPP PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat, antara Mbak Puan dan Mas AHY. Nah, itu kan menurut saya menampakkan suasana kecairan ya di antara partai politik. Ya, sekarang saya ke Bang Herman Heron. Ibarat kalau lagi mau dating atau kencan ini, kalau sudah nentuin tanggal, jadi nih sepertinya. Tinggal nunggu waktunya kapan. Tapi masalahnya kita belum bisa mengarahkan mau didatangi atau mendatangi. Mungkin telepon-teleponan dulu nih. Mungkin nggak Pak SBY telepon dulu lah Bu Mega, bagaimana? Ya, jadi kalau
disampaikan apakah mungkin, sangat mungkin Ya. pertemuan itu. Bahkan bertemu tadi sudah disampaikan Bang Masinton, itu sudah beberapa kali bertemu. Yang belum itu adalah pertemuan. Nah, ini yang tentu tidak bisa langsung terjadinya pertemuan antara Pak SBY dan Bu Mega dalam rangka rekonsiliasi. Tetapi ya memang kita sebagai bagian dari lingkarannya masing-masing ya terus berinisiasi untuk melakukan pertemuan-pertemuan awal. Dan sering melaporkan. Jadi pertemuan Mas AHY dengan Mbak Puan juga itu dilaporkan juga ke Pak SBY. Dan saya yakin juga Mbak Puan juga dilaporkan kepada Bu Mega. Nah, menurut saya semestinya sudah tidak ada hal yang prinsip lagi gitu ya. Dan ini tinggal persoalan teknis. Nah, kalau kemudian apakah pertemuan atau rekonsiliasi Pak SBY dengan Bu Mega ini adalah bagian titik temu untuk bisa melakukan koalisi, tentu itu diserahkan kepada masing-masing pimpinan partai. Di Demokrat, pengambil keputusan tertinggi, kebijakan tertinggi adalah Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan di PDIP tertinggi juga ada di tangannya Ibu Mega. Saya kira ini bagaimana justru mempertemukan pada satu titik yang pas gitu. Dan bahkan saya pernah juga dengan teman-teman PDI Perjuangan, saya menyampaikan, loh kalau sudah ada gagasan, sudah ada inisiasi, ayo kita jangan memanas-manasi lagi gitu. Betul. Justru kita bagaimana mendinginkan, karena kalau Bu Mega dan Pak SBY ketemu, saya kira ini menjadi sebuah titik pertemuan yang sangat baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul. Bahwasanya politik adalah politik, Betul. gitu ya. Toh dua-duanya juga adalah sebagai tokoh nasional, tokoh bangsa. Jadi kalau bertemu juga ini menjadi suasana yang lebih adem, lebih kondusif di masyarakat. Mungkin saja selama ini juga kami dengan PD Perjuangan ya ada gesek-gesekan dikit lah gitu. Baik. Kalau ketemu dengan Pak Masinton ya kita ada cubit-cubitan lah dikit gitu ya. Di berbagai forum gitu. Tapi ya sebetulnya prinsip persahabatan, perkawanan di dalam politik itu hal-hal yang ya logis saja gitu. Nah tinggal bagaimana justru kita memperbaiki komunikasi ini tanpa juga ada teman-teman yang lain untuk mencoba ya tetaplah jaga jarak dan sebagainya. Ini jangan juga gitu. Supaya betul-betul kemudian silaturahmi ini terwujud, kemudian bagaimana melupakan hal yang lama, justru bagaimana membangun bangsa ke depan secara bersama-sama. Gitu. Baik, karena tadi Bang Herman Hairil mengatakan jangan dipanas-panasin lagi. Kita flashback lagi nih, bahkan statement dari Pak Fahri Ali 2014 sebenarnya sudah ada sinyal dan keinginan dari Pak SBY mau bertemu dengan Ibu Mega. Tapi batal rekonsiliasi. Mungkinkah ini terjadi lagi Pak? Dijawab sesaat lagi, usai jeda berikut. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya jadi teringat apa yang disampaikan Pak Fahri Ali 2014 saat itu SBY sudah mau mengalah, mau bertemu dengan Ibu Megawati. Tapi bertepuk sebelah tangan. Mungkinkah terjadi lagi seperti itu Pak? Iya itu dia. Sebenarnya ada sebuah lagu ya. Bunyinya begini. Wahai cut abang, pakon tinggai lun. Di drone kanetron di lun haneba. Itu lagu Aceh. Ya. Lagu cinta Aceh ya. Jadi wahai abangku ya, kenapa engkau pergi? Engkau pergi dan aku tidak kau sertakan gitu ya. Nah, ini harus menjadi lawan dari cerita di dalam kisah lagu itu gitu. Pada tahun 2001 itu saya menjadi penasehat Pak Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjadi menteri Mentanben waktu itu. Sekarang ISDM ya. Dan saya katakan kepada beliau gitu, Mas, saya panggilnya waktu itu Mas. Mas, Anda punya kans untuk menjadi pemimpin nasional pada waktu itu. Tahun 2004 beliau maju dan menang gitu ya. Nah, Mbak Mega ya, itu sendiri sebenarnya pernah ya saya tanyakan juga tentang hal itu gitu. Akan tetapi ya bagi Pak SBY sebenarnya
keinginan untuk bertemu dengan Mbak Mega itu lebih besar daripada keinginan Mbak Mega untuk bertemu dengan SBY gitu. Nah, di dalam konteks ini, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya ini adalah untuk kepentingan nasional. Ya. Jadi saya ingin mengajukan, ya saya harus menghadap kemana? Moga, Ya, betul. moga ya kedua presiden Indonesia, yaitu Presiden Megawati dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu bersedia untuk bertemu untuk kepentingan nasional. Apa kepentingan nasionalnya? Untuk memberikan model kepada masyarakat, ya, terutama kepada rakyat dan generasi muda, bahwa ya politik itu bukanlah segala-galanya, tetapi kesatuan yang memberikan ya rasa ya bahwa politik itu adalah sebuah kreativitas rasional, itu akan tercipta kalau misalnya Mbak Mega dengan Pak SBY itu bisa bertemu gitu. Ini adalah ya seruan dari rakyat. Dan saya kira saya tidak sendiri Ya. di dalam hal ini. Gitu. Oke, saya yakin ditonton ini oleh Pak SBY bahkan juga Bu Mega. Ya. Pertanyaannya Bang Masinton, Ya. keinginan Bu Mega untuk bertemu dengan Pak SBY sekarang sudah besar tidak? Karena dulu kata Pak Fahri Ali tidak sebesar keinginan Pak SBY. Ini bagaimana? Iya, kalau yang saya katakan tadi kan kita susah ya meraba umpama perasaan orang, keinginan tadi ya. Ya. Tapi kalau kita lihat bahwa ketika Mbak Puan ketemu Mas Ahaye, Bu Mega kan, Mbak Puan kan menyampaikan pesannya Mbak Mega. Ya jangan tegang, jangan apa, dibawa rileks. Support sebenarnya itu. ya. Ya artinya bahwa itu pertemuan yang direstuin oleh Bu Mega, Oke. kemudian pertemuan yang juga Bu Mega mengingatkan Mbak Puan supaya lebih rileks. Artinya apa? Itu kan juga harus bisa kita baca. Ya, ini komunikasi sudah terbangun. Kita tunggu saja, gitu loh. Apakah dalam waktu dekat, apakah dalam waktu kapan, gitu ya. Saya yakin harapan-harapan kita bersama Betul. dan senior kita Pak Fahri Ali itu saya rasa juga bisa. Tapi monggo ya, kalau didesak-desak ya saya rasa juga. Model Bu Mega kan bukan model tipikal yang mudah didesak-desak kan gitu. Tapi kalau buat bangsa ini ya kebaikan bersama dan tadi juga sebagai sebuah pembelajaran kepada publik ya bahwa masing-masing tokoh ini ya politik itu bukan segala-galanya. Baik. Kita tunggu pada saat waktunya pasti akan ketemu. Ibarat pepatah Jawa nih, alon-alon waton kelakon, pelan-pelan asal sampai. Nah, pertanyaannya mungkin sekarang ke Bang Herman Heron. Bang, kalaulah mungkin ini sekarang perasaan dari Bu Mega ini sudah besar, tidak sekecil dulu. Pertanyaannya, apakah nanti rekonsiliasi ini memang karena dua partai besar, dua tokoh besar mau bersatu, bukan hanya karena Pilpres 2004 loh, ini seperti apa? Ya. Bagaimana boleh jawab? Kita lihat ya perjalanan sejarah bangsa kita ya. Bagaimana peralihan dari Bung Karno ke Pak Harto, dari Pak Harto berikut-berikutnya. Kan yang relatif lebih soft itu kan dari Pak SBY ke Pak Jokowi gitu ya. Tapi kalau kemudian ini dibudayakan terus, gitu, ini kan menjadi sebuah contoh yang sangat baik. Ini yang sebetulnya niat besarnya Pak SBY supaya juga peralihan dari Bu Mega ke Pak SBY pun sebetulnya tidak menyisakan sesuatu hal yang kemudian memisahkan kedua tokoh bangsa ini. Betul. Nah oleh karenanya menurut saya ya kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kami di Demokrat, tanggung jawabnya Pak Masinton bersama dengan kawan-kawannya. Ayo berupaya untuk melakukan pertemuan itu dengan dengan waktu yang tepat, tidak seolah-olah terpaksa dan bahkan ada kepentingan-kepentingan politik misalkan. Lebih baik bahwa ini adalah pertemuan yang ikhlas, yang kemudian ini bisa menjadi panutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi Pak Fahri Ali saya kira sudah bahkan memberikan contoh dengan lagu. Saya kira ini ya inisiatifnya harus dari kita bersama, kita semua. Sekali lagi jangan ada juga yang kemudian memanas-manasi, memisahkan kembali, mengungkit kembali persoalan masa lalu, kan tidak ada gunanya juga. Betul. Marilah kita sebagai tokoh bangsa, Pak SBY sebagai tokoh bangsa, Bu Mega sebagai tokoh bangsa,
ya begitu bersatu itu menjadi sebuah penebar kebaikan kepada seluruh TV rakyat pun breaking Indonesia. news langsung. Saya kira Karena ini demikian, sejarah gitu ya. pertama Betul. kali sudah Iya. lama kita menunggak ke momen ini. Betul. Bang Herman Heron terima kasih. Ya. Bahkan Bang Masinton. Ya, Saya sama-sama. masih akan bersama dengan Pak Fahri Ali karena nanti sesaat lagi akan saya bahas tema yang kedua. Ini juga tak kalah menarik pemirsa. Tidak tahu kebetulan atau tidak, Caimin batal membuka acara MTQ internasional di Kalimantan Selatan. Apakah alasannya pemirsa? Ada apa? Ataukah jangan-jangan karena ia merupakan bacawa pres Anies Baswedan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.